Selamat malam Pendeta Richard Sabuin, kru HCI yang bertugas dan seluruh pemirsa. Saya Elia Murianti dari Cilacap. Saya berterima kasih kepada Pendeta Richard Sabuin yang telah menjawab pertanyaan saya di waktu yang lalu. Kali ini saya ingin bertanya tentang 2 Samuel 8 ayat 15 sampai 18. Perikopnya berjudul Pegawai-pegawai Daud. Di ayat 18 bagian akhir di situ ditulis, dan anak-anak Daud menjadi imam. Bukankah yang boleh menjadi imam adalah suku Lewi? Sedangkan Daud adalah dari suku Yehuda. Mengapa anak-anak Daud dapat menjadi imam? Begitu juga dengan 2 Samuel 6 ayat 17 sampai 18. Daud mempersembahkan korban di hadapan Tuhan dan memberkati bangsa Israel. Mengapa Daud boleh melakukannya padahal dia bukan imam? Sedangkan Saul ditegur oleh Nabi Samuel ketika Saul mempersembahkan korban bakaran dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Mohon penjelasannya Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih untuk Ibu Elia Murianti. Silakan Pendeta untuk pertanyaan ini. Terima kasih banyak Ibu Elia Murianti untuk pertanyaannya. Coba kita baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 tentang pegawai-pegawai Daud. Saya akan baca mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Lalu perhatikan ayat yang ke-16. Yoab anak Seruya menjadi panglima. Jadi dia nampaknya panglima utamanya dia. Ada panglima sudah. Yosafat bin Alihud menjadi bendahara negara. Ada panglima, ada bendahara negara. Ini susunan kabinet dari Daud. Lalu kemudian Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar, ini semua orang Lewi mereka, menjadi imam. Jadi sudah ada panglima, sudah ada bendahara, sudah ada imam. Seraya menjadi panitera negara. Sudah ada panitera. Lalu perhatikan, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Beda dengan Yoab. Yoab menjadi panglima utama, sementara Benaya bin Yoyada adalah panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Perhatikan bahwa panglima sudah disebutkan, bendahara sudah disebutkan, panitra sudah disebutkan, imam juga sudah disebutkan, di mana imam di sini yaitu Zadok dan Ahimelek, kedua-duanya adalah orang Lewi. Ya. Kalau anak-anak Daud menjadi imam, maka seharusnya mereka dimasukkan bersama-sama dengan Zadok dan Ahimelek. Berarti yang dimaksudkan dengan Daud punya anak-anak menjadi imam, ini beda dengan beda dengan Zadok dan Ahimelek yang orang-orang Lewi yang adalah imam. Memang di dalam bahasa Ibraninya, baik di dalam ayat yang ke 17 imam disebut di sana Kohen, atau karena ada banyak Kohenim. Demikian juga dengan anak-anak Daud menjadi imam juga disebutkan dalam bahasa Ibraninya adalah Kohen ataupun Kohenim karena banyak. Namun satu kata dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan ke dalam beberapa makna, dan ini bisa dilihat dari apa yang terdapat di dalam Septuagint, di mana Septuagint ini adalah terjemahan bahasa Yunani untuk
Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam Septuagint, yaitu bahasa Yunaninya Perjanjian Lama, di dalam ayat yang ke-17, kata imam di sana beda dengan kata imam yang ada dalam ayat yang ke-18. Karena bahasa Yunani lebih banyak kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Ibrani, sehingga satu kata bahasa Ibrani berdasarkan konteksnya bisa diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang lain. Jadi imam atau kohen itu selain menunjukkan kepada imam orang Lewi, kohen itu juga bisa menunjuk kepada fungsi dari seorang raja atau fungsi dari keturunan raja yang mirip sebagai imam, tetapi mereka bukan imam-imam orang Lewi, dan mereka juga bukan imam yang melayani di dalam bait suci. Yang melayani di dalam bait suci adalah orang-orang Lewi. Lalu pertanyaan yang kedua adalah mengapa waktu Saul mempersembahkan korban, Tuhan tidak setuju. Tuhan menyatakan hukuman kepada dia. Tetapi mengapa waktu Daud mempersembahkan korban, kenapa dia tidak ditegur dan dia tidak dihukum? Mengapa demikian? Oke? Kita mulai dulu dari Saul, karena sebelum Daud jadi raja, Saul jadi raja. Saul adalah raja yang pertama untuk orang-orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Saul? Sekarang kita akan baca di dalam satu Raja-Raja. Kita mau lihat dulu sedikit latar belakangnya. Satu Raja-Raja pasal yang ke-8. Latar belakang orang Israel meminta raja. Satu Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal 8 mengatakan dalam ayat yang kelima, orang-orang tua-tua Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Jadi mereka mau menjadi seperti bangsa-bangsa lain, menjadi seperti bangsa lain. Ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Lalu kemudian Samuel berusaha membujuk bangsa itu supaya janganlah mengangkat raja sama seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa itu di dalam ayat yang ke-19 menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan menjadi sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Raja kami akan memimpin kami dalam perang." Lalu kemudian Saul diurapi menjadi raja. Pada waktu Saul diurapi menjadi raja, raja yang pertama dengan latar belakang penolakan orang Israel terhadap Tuhan, Samuel berkata kepada Saul dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-8, "Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Aku akan datang kepadamu," karena Samuel adalah utusan Allah dan dia adalah juru bicara Allah. Apa yang ia sampaikan kepada Saul adalah merupakan perintah Allah agar supaya Saul menunggu Samuel, karena Samuel yang akan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat yang ke-8, "Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Apa yang terjadi? Dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, Saul tidak sabar menunggu. Dia tunggu 7 hari, tetapi dia mengambil keputusan untuk mengambil peranan Samuel, yang seharusnya Samuel yang datang untuk mempersembahkan korban,
Maka Saul di dalam ayat yang ke-8, 1 Samuel 13 ayat 8, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu, lalu aku mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran itu, maka tampaklah Samuel datang. Lalu kemudian Samuel bertanya ayat 11, apa yang telah kau perbuat itu? Jadi sebenarnya yang terjadi di sini bukan karena dia mempersembahkan korban, tetapi karena dia tidak menunggu Samuel. Karena dia melawan perintah Allah yang diucapkan melalui Samuel untuk menunggu Samuel. Dia tidak menurut. Itu yang terjadi. Dia tidak menurut kepada Tuhan. Padahal dia adalah raja yang pertama, dengan latar belakang orang Israel menolak Allah dan mau menjadi seperti bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mereka katakan supaya raja kami yang memimpin kami di dalam peperangan. Dan konteks 1 Samuel pasal yang ke-13 adalah pada saat mereka diserbu atau dikepung oleh orang Filistin. Saul berpikir sekaranglah dia akan tampil sebagai raja seperti raja bangsa-bangsa lain yang memimpin di dalam peperangan, di mana raja yang menentukan semuanya. Maka dia tidak lagi mau menunggu perintah Allah, tidak lagi mau menunggu Samuel. Dia mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan oleh Samuel atas perintah Tuhan. Itu yang membuat dia dihukum. Bukan karena mempersembahkan korban. Bisa saja waktu Samuel datang, Samuel dan Saul bisa saja mempersembahkan korban bersama-sama. Dan ini bukan korban yang dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Ini korban yang dipersembahkan di Gilgal, di tempat di mana mereka berkumpul untuk berperang melawan orang-orang Filistin. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ya, memang di dalam 1 Samuel atau 2 Samuel pasal yang ke-6, coba kita baca 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Apakah tidak ada imam saat itu? Perhatikan bahwa walaupun dikatakan di sini Daud mempersembahkan korban, ya, ini adalah karena inisiatif daripada Daud untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Oleh karena tabut itu bisa sampai dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ini bukan korban pengantaraan untuk pengampunan dosa. Ini bukan korban di mana dia lakukan seperti seorang imam untuk menjadi pengantara untuk pengampunan dosa. Bukan. Tetapi ini adalah korban syukur, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bisa saja pada saat itu walaupun dikatakan Daud mempersembahkan korban, tapi karena dia adalah tokoh utama, perhatikan bukan hanya Daud waktu itu yang sedang berjalan, tetapi ada juga dengan banyak orang. Apakah waktu itu sudah ada imam atau belum? Dalam catatan 1 Samuel pasal yang ke-23, 1 Samuel pasal yang ke-30, sudah ada imam. Bisa saja pada saat itu Daud juga dibantu oleh imam untuk mempersembahkan korban. Salomo juga pernah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal, ya, di dalam buku 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ya, disebutkan di sana. Coba saya buka 1 Raja-Raja, saya buka ada cepat, ya. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon
untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan Tuhan Allah menampakkan diri kepadanya, lalu kemudian Tuhan Allah memberikan kepadanya hikmat, ya, pada saat dia mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ada korban keselamatan, korban bakaran. Ini adalah korban syukur yang dipersembahkan oleh Raja Daud maupun oleh Raja Salomo. Apa yang dilakukan oleh Saul adalah dia melawan perintah Allah. Padahal Allah sudah jelas mengatakan, tunggu, jangan ambil tempat Allah. Walaupun kamu adalah raja, tetapi biarlah aku yang memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi dia mau bertindak seperti raja-raja di tempat yang lain, di mana mereka raja dan mereka juga menjadi imam untuk persembahan-persembahan dan korban keselamatan yang mereka lakukan untuk mereka punya dewa-dewa. Itu yang mau dilakukan juga oleh Saul pada saat itu. Saya pikir demikian. Terima kasih.